Bastian, Bastian, hey, up, up dulu. Shake hand. Good boy, high five. Jadi dia kalau kena AC tuh ngantuk jadi males. Padahal tadi sebelum kena AC tenang-tenang aja ya. Misalkan dekat dia dengan dirimu, dia akan ngerasain itu yang mana? Iya, paham dia. Bahkan sampai hati seseorang aja dia tahu nih orang yang niatnya jahat, yang niatnya baik. Gitu. Dia lebih peka. Biasanya kalau Kenapa nggak gitu, dilepas saja ke alam? udah nggak bisa, karena kan dia giginya udah nggak ada, udah nggak punya alat pertahanan itu. Oh, itu memang dipangkas atau gimana? Kayaknya sih dicabut sih. Ini mencarinya berarti harus ke Sumatera atau gimana? Sebenarnya kalau untuk melihara primata sebenarnya nggak rekomen sih sebenarnya ya. Hah? Saya tidak menyarankan untuk melihara ini gitu, karena ini sebenarnya ini hewan buas gitu. Memang tampaknya lucu ya. Nah masalahnya adalah pada saat kecil seperti ini dia lucu, pada saat dia 1 tahun ke atas, nah owner akan kebingungan sendiri gitu, Karena tidak bisa melatih. menghandle-nya gitu. Nih Bastian, Wah. bangun kan? Kalau ngeliat makanan bangun dia. Waduh. Karena dia tahu kalau itu bakal dikasih ke dia. Nih, buka sendiri ya. Tanya dong, saya penasaran nih monyet sama nih kayak Bastian kayaknya nih. Mulutnya ompong. Katanya itu ternyata dicabut pakai tang om. Ya Allah. Dipegangin bertiga, cabut pakai tang. Langsung hati kayak gimana gitu. Iya, Berarti iya. Bastian juga ngalamin hal yang sama kurang lebih. Iya. Gitu kan. Halo Sensers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Konten kali ini akan spesial karena saya mengundang seseorang yang dia dan temannya ini sedang viral di sosial media. Diundang di berbagai acara TV karena kedekatan dan bagaimana interaksi antara mereka berdua. Ini adalah Hafiz dan Bastian Sipit. Sebelum kalian mengetahui, Bastian Sipit ini adalah ini dia. Bastian tipenya nggak terkalahkan. Bastian seneng banget kalau diajak jalan-jalan. Biar silaturahmi tidak terputus pintu. Saya berkesempatan, berbahagia banget akhirnya beliau ini mau main ke sini. Halo, Halo om. apa kabar? Alhamdulillah. Umur berapa manggil aku Om? Masih muda om. Berapa? 22. Oh iya ya, memang wajar ya. Tadi temannya di mana emang? Apa tuh? Oh, di belakang layar. Dia datang sendiri. Shh, Bastian, salah. Dia? Sini di sini aja di sini. Ini. Bastian, sini. Salah, duduknya di sini. Ini yang namanya Bastian. Iya, Oh, tukang tidur. wah, kenalan boleh? Boleh. Boleh. Gimana caranya? Bastian, up dulu, bangun dulu sayang. Bangun dulu sini, duduk sini. Duduk. Duduk, bukan tidur. duduk, up. Bastian. Aduh. Oh. Boleh kenalan. Gimana cara kenalannya? Saudarin tangan aja langsung nggak apa-apa. Shake hand. Oh. Itu artinya apa? Itu interaksi. Oh. Nah, Bastian ini berarti masuknya apa dia? beruk. Primata, spesiesnya beruk berarti. Iya. Ah, Macacanemestrina mestrina. apa? Macacanemestrina. Oh, itu nama latinnya. Iya. Dia ini berarti habitat atau ininya di Di hutan. Sumatera? Di Sumatera benar. Oke. Apa perbedaan dengan yang kita biasa jumpai di sekitar kita kalau di Pulau Jawa ya? Ya, di topeng monyet kali ya yang biasa kita. Dia lihat. yang sering dijadikan topeng monyet itu kera yang seperti apa? Itu ekor panjang, Macaca Oh, fascicularis. kalau ini enggak ya? Ini ekornya pendek. Coba Oh. Bastian lihat ekornya dong. Nih, bedanya di sini om. Oh, oke. Abdu, Nggak mau ada biarin. bangun. Dia ini usia berapa? 18 tahun. 18 tahun. Iya. Berarti kalau manusia remaja ya? Iya, remaja. Usia dia ini sampai umur berapa nanti biasanya? Yang paling tua di saya sih 25 tahun ya. Itu matinya karena sakit sih. Waktu Loh. itu. Berarti ini udah hampir seumur saya dong. Maksudnya udah paruh baya gitu kan? Iya, mungkin. Oh, oke. Ini kalian berdua itu akhir-akhir ini yang viral di sosial media. Iya. Itu awalnya gimana sih? Ya awalnya kan cuma konten aja gitu iseng-iseng untuk mendokumentasikan saya sama dia gitu. Saking Oke. senangnya punya temen gitu kan. Didokumentasikan karena kalau di HP kan penuh gitu. Oke. Jadi diupload di TikTok gitu. Oh, dititipin harisnya di situ ya. Iya sebenarnya. Terus komen pertama apa? Komen pertama ya Maksudnya awal-awal itu orang berkomentarnya seperti apa? ya orang kagum gitu. Hewan kok gede kok nurut gitu. Gede nurut. Terus Galak gak sama orang? Pertanyaan biasanya tanya ah. itu ya. Terus makannya apa? Yang pertanyaan orang tuh biasanya kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong galak, ini berarti sudah domestifikasi. Iya sudah didomestikasi dia. Domestikasi. Iya sudah Sudah dijinakan. didomestikasi ya? Iya. Oh.
Nah kayak gini dia ngantuk berarti tidur ini. Emang dia kalau udah kena AC tidur dia. Oh alah, sama kayak saya juga. Iya. Tapi gimana sih pengalamanmu? Maksudnya awalnya itu, apakah ini ya namanya kita tahu hewan-hewan seperti ini kan nggak untuk diperdagangkan kan? Iya. Nah kalau dirimu kok bisa sampai punya tuh gimana? Ini awal mulanya dia emang diperdagangkan. Tadinya kan dia pemetik kelapa kan. Hah? Untuk metik kelapa. Untuk memetik kelapa? Iya. Berarti dia tuh disuruh-suruh di sana? Iya. Disuruh metik kelapa di Sumatera mungkin karena banyak ngelawan, akhirnya dijual gitu. Itu tuh memang sudah jadi sebuah budaya di sana itu? Iya, sudah tradisi di sana. Ada berapa ekor biasanya satu orang yang mengupayakan untuk mempekerjakan? Tergantung beda-beda. Ada yang punya 4, ada yang punya ya suka-suka dia sih sebenarnya. Mereka di kerangkeng? Diikat di pohon biasanya. Diikat di pohon terus? Iya. Apanya? Disuruh naik ke atas begitu aja? Oh, kalau untuk metik kelapanya talinya dipanjangin, dia naik ke atas gitu. Tapi tetap diikat? Diikat tetap. Oh. Ada beberapa karakter yang emang cerdas gitu, dia tanpa tali pun bisa naik ke atas. Tapi dia nggak berusaha untuk melarikan diri? Ya rata-rata sih melarikan diri. Cuma kalau udah ada ikatan batin sama si pemiliknya, itu biasanya enggak. Oke. Nah ini sendiri kalau Bastian ya, dapatnya gimana dulu ceritanya? Jadi ini kan dari Padang buat metik kelapa. Terus karena dia banyak ngelawan mungkin akhirnya dijual. Dijual, dibawa sama teman saya ke Jakarta nih. Memang untuk diperjualbelikan kan, dibawa ke Jakarta itu kan. Nah dibawa ke Bekasi sama saya disuruh dijinakin. Setelah dijinakin dikirimlah ke daerah Jawa Timur tuh. Di Jawa Timur tuh dia ngelawan lagi ternyata. Padahal di saya kan udah jinak nih. Dikirim ke Jawa Timur, dia galak lagi ngelawan. Ngelawannya tuh gimana sih? Yang gigit, yang nyakar gitu. Oh gitu? Lah ini tapi sama dirimu tampak nggak melawan? Karena sudah dilatih lagi gitu. Oh, oke. Kalau saya kan istilahnya memang backgroundnya pelatih primata gitu. Oh, baik. Oke, nah dia sendiri ini berarti ketemu belum lama dong? Fokusnya sama saya sih dari 29 September. Hampir setahun ya? Hampir setahun. Waktu pertama kali ketemu dia kondisinya seperti apa? Kondisinya ya pelipisnya bocor waktu itu sini. Luka? Ini pelipisnya ya luka. Karena dia kan dipetiin gitu pakai peti. Nah dia nggak berontak di peti itu. Nah bagian pelipisnya ini udah tipis. Jadi kalau kena benda kasar atau benda keras gitu, dia robek, gampang robek gitu. Berarti memang di Sumatera itu difungsikannya sebagai pemetik kelapa. Nah tapi ada yang bilang juga dia sebagai hama nih, artinya bagaimana? Hama itu karena dia sering, kalau misalkan lagi musim panas itu kan katanya kan di hutan itu sumber makanannya kurang kan ya. Nah itu dia turun ke pemukiman. Jadi dia nyerang kebun-kebun warga, ya singkong, ya apa buah-buahan semua dirusakin sama mereka. Oh, tapi padahal kan kita yang rusak hutannya dulu kan ya. Sebenarnya itu kan. Iya, makanya dan mereka nggak salah karena sumbernya kita ambil, mereka datang ngambil punya kita gitu. Iya, habitatnya mereka kan kita ganggu sebenarnya. Iya, makanya. Iya. Nah, untuk kita bilang berarti ini kera atau monyet atau gimana? Biasanya beruk itu. Beruk ya? Iya, beruk. Kalau monyet beda lagi. Ini sebenarnya termasuk monyet juga sih, monyet ekor. Kera itu berarti ya sama juga ya. Kalau kera itu yang jalannya 2 kaki setahu saya sih. Jadi yang ada ekornya. Kayak apa simpanse. Gitu. Oh, oke. Berarti kalau kera itu sebenarnya apes ya, itu kecerdasannya memang di atas ini ya. Iya, di atas monyet. Oke. Kalau yang kecil-kecil yang ekor panjang itu memang tinggi dan besarnya nggak akan sebesar ini atau ada juga yang sebesar ini? Enggak sih, sejauh ini belum pernah lihat yang sebesar ini sih. Nah, apa kesamaan si Bastian ini dengan manusia? Kesamaannya sebenarnya apa ya? Ini kan kalau dilihat kan kayak dia ya selain dari jumlah apa ya jari dan juga proporsinya yang tangan dan kaki ini kan tekukannya ini kan memang berbeda nih dengan maksudnya hewan berkaki 4. Apalagi apakah dia juga memiliki ya perasaan yang sama atau maksudnya suka kadang-kadang juga bete atau terus dia marah-marah juga atau gimana? Iya sebenarnya sama sih kalau secara perasaan itu kurang lebih hampir sama karena dia kalau misalkan kayak dicuekin atau dia ditinggal pergi gitu kayak kurang kasih sayang dia bisa balik lagi ya. Bisa jadi ngamuk gitu, tantrum lah kalau orang. Iya. Ini kan kalau tadi saya lihat dia pakai pampers ya. Ini berarti sebenarnya juga sama kayak kita kalau makan dia minum terus dia juga buang airnya itu juga maksudnya frekuensinya juga sama kayak kita. Iya kurang lebih sama sih. Makin banyak yang dia makan, makin banyak yang dia konsumsi, makin banyak yang dikeluarkan gitu. Apalagi yang kira-kira orang itu tertarik dan menganggap, oh ini sesuatu yang sama dengan manusia seperti itu. Ya dia sebenarnya punya
kayak anak aja sih sebenarnya. Oh. Mirip-mirip kayak kita punya anak aja, cuma emang repot ngurusnya ya. Karena kan harus digantiin pampers tiap hari, dimandiin kan. Iya, iya. Tapi Iya. walaupun ini 18 tahun kan mungkin seperti anak usia mungkin 2 atau 3 bulan ya berarti ya. Iya, kayak anak balita lah. Tapi ininya apa? Kecerdasan yang selama ini sudah dilatih dan dia bisa lakukan. Paling kayak perintah-perintah ringan aja sih, kayak suruh bangun tidur. Up, Bastian, hey, up dulu. Shake hand. Good boy, high five. Jadi dia kalau kena AC tuh ngantuk, jadi males. Padahal tadi sebelum kena AC tenang-tenang aja ya. Kalau udah kena AC ngantuk dia. Cuman apa yang khas dari Bastian ini? Apakah dia posesif atau dia ini lebih ke apa ya? Orangnya ya tadi suka tantrum atau apa? Kalau itu memang udah ciri khas monyet sih ya. Jadi kalau monyet itu kan istilahnya temperamen gitu, lebih gampang emosi. Oh. Iya, kalau monyet tuh kayak gitu. Semua sih kalau itu. Nah, up ini- dulu, nggak tidur. Ini kalau di rumah gitu, dia ditaruhnya di mana? Ya kalau misalkan di dalam rumah sih dilepas aja gitu nggak apa-apa. Ah. Dia nggak akan pindah dari sini ke sana gitu tanpa diperintah. Oh. Gitu. Jadi gerakannya itu semua dalam kontrol. Oke. Jadi sebenarnya walaupun udah bertahun-tahun nggak disuruh metik kelapa juga dia masih bisa tetap metik kelapa. Cuma paling performanya aja yang menurun gitu. Oh. Karena jarang dilatih kan. Tapi kalau dibiasakan tiap hari pastinya ini apa namanya lebih lancar gitu. Kalau misalkan ada serangan dari monyet lain gitu, itu dia juga pasti nolongin. Kalau dari monyet lain, misalkan monyet nyakar saya gitu, dia pasti langsung emosi. Jadi emosinya dia itu ketika saya disakiti gitu, itu dia emosi Dia sebenarnya. tapi tahu ya bisa membedakan manusia satu dan yang lainnya. Bisa beda banget. Dia bisa banget bedain orang gitu. Jadi Dan tahu siapa yang misalkan dekat dia dengan dirimu, dia akan ngerasain itu yang mana. iya, paham dia. Bahkan sampai hati seseorang aja dia tahu nih orang yang niatnya jahat, yang niatnya Oh, baik. gitu. Gitu. Dia lebih peka. Iya. Oh. Jadi kalau orang yang niatnya cuma istilahnya deketin dia cuma karena menginginkan sesuatu gitu, itu dia pasti ada aja tingkahnya kayak mangap-mangap mulu, diledekin mulu sama dia. Jadi tuh dia kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Dia ngeledekin tuh gimana sih ngeledekinnya? Ledekin itu kayak mangap gitu, Oh ditakut-takutin gitu. sama dia. Oh. Ya. Terus misalkan salaman tuh dikencengin sama dia. Gitu. Oh, mirip manusia berarti ya? Iya, jadi dia gemes cuma dia nggak berani ngelawan karena dia tahu ketika dia melakukan penyerangan pasti saya marahin. Artinya dalam ini kan seperti manusia bersosialisasi dan berkelompok juga. Dan artinya kalau misalkan tadi kan nih ada teman saya Nino Ivan ini kan dia bawa yang lebih kecil nih. Iya. Nah itu kalau ketemu berarti pasti akan menunjukkan siapa yang akan lebih apa ya lebih alfa ya lebih itu. Lebih dominan. Oh. Siapa yang lebih dominan gitu. Pasti dia berantem dulu kalau sesama jantan. Oh. Tapi biasanya kalau ke betinanya biasanya langsung ngalah gitu. Oh gitu. Karena betina biasanya cenderung ke beta karakternya. Oh. Iya. Nah perihal kita membawa hewan yang memang bukan hewan peliharaan ya seperti anjing, kucing, burung dan sebagainya. Ini nih dia nih termasuk selain tadi dianggap hama yang walaupun itu ya manusia kan sebenarnya yang merusak habitatnya. Iya. Mereka ini dipandang seperti apa sih? Kalau sebagai misalkan secara hukum kamu ini melanggar hukum nggak sih dengan memelihara si Bastian ini di rumah? Kalau secara hukum sih enggak ya. Karena ini kan bukan hewan dilindungi. Dia masih banyak, populasinya masih banyak. Oke. Jadi dia belum masuk ke undang-undang hewan yang dilindungi gitu. Dan yang populasinya masih banyak itu kan ada 2 jenis. Macaca fascicularis sama Macaca nemestrina. 2 jenis Bahasa itu Indonesia aja. adalah? Yang ada di Indonesia itu aja 2 aja. Oke. Ya. Nah kalau ini berarti dibolehkan untuk memelihara dia ini di rumah? Dibolehkan, yang 2 tadi itu boleh. Oh. Jadi selebihnya itu dilindungi. Nah kenapa kok kalian akhirnya dianggap sebagai rescuer? Apakah karena dia ini di sana itu dibunuhkah atau seperti apa? Nah ini kan dia kan tadinya diperjualbelikan nih. Diperjualbelikan, terus juga terlalu banyak penyerangan gitu. Susah dijinakkan sama orang yang minim pengetahuan tentang primata gitu. Jadi andainya ini monyet kagak laku-laku gitu kasarnya. Ini kan gak laku-laku nih gitu kan. Ini kan jualan gitu. Teman saya jualan. Ini gak laku-laku. Nah kalau misalkan gak laku-laku, dia kan makan terus. Oh, Ya kan, operasional daripada terus. ngeluarin duit. Nah biasanya kalau Kenapa nggak gitu, dilepas saja ke alam? udah nggak bisa. Karena kan dia giginya udah nggak ada. Udah nggak punya alat pertahanan tuh. Oh, itu memang dipangkas atau gimana? Kayaknya sih dicabut sih. Oh, ya Allah. Karena kan dia paling ini ya. Menggigit ya dia pasti. Paling ganas. Hmm. Ini yang paling ganas. Jadi kalau misalkan orang-orang yang masih kurang paham tentang primata, kayaknya agak
kesulitan buat ngehandle dia. Oh, Gitu. Makanya daripada dia harus dibunuh atau gimana, akhirnya saya beli aja dah gitu. oh. Jadi sebenarnya tujuannya bukan beli gitu, karena kalau saya beli pasti saya carinya yang bagus dong. Iya, betul. betul. Nggak mungkin saya beli yang minus tuh. Iya. Paling banyak ininya gitu. Itu juga telinganya kayaknya cupang ya, maksudnya di kayak robek ya. Iya, ini kayak bekas robek nih sebelah sini. Cuma emang dari sananya. Kalau ini saya kurang paham kenapa. Cuma menurut prediksi saya ya ini berantem sama temennya, berantem robek. Sesama beruk itu Iya, tadi. sesama beruk. Karena ini kayak bekas sayatan benda tajam sih. Kayak taringnya itu loh. Ya kan temennya kan punya taring pastinya kan. Artinya dia waktu bersama denganmu ini usianya itu berarti udah 15 tahun ya? Udah 18 tahun. Enggak, udah 17 ya, berarti 17 18 tahun. Katanya sih pas dikasih ke saya 18 tahun. Berarti nanti 18. Dia sejak ditangkap itu umur berapa? Ditangkap itu umur mungkin 10 tahun kali ya. Jadi udah dewasa ditangkap, disuruh metik kelapa, setelah berapa tahun kemudian dia ngelawan lagi gitu. Berarti selama mungkin 6 sampai 8 tahun itu dia mengalami perbudakan itu tadi ya di Iya. Kenapa kok ini berbeda itu karena dia ini kan memiliki IQ juga yang nggak seperti hewan yang lain ya. Iya, lebih cerdas lah. Iya makanya. Dan saya nggak tahu apakah penglihatan dia ini sama seperti hewan lain yang katanya kan kalau hewan itu hitam putih kan. Nah, apakah dia ini berwarna, bisa membedakan warna atau enggak? Berwarna sih kayaknya. Berwarna Karena ya? dia bisa membedakan benda-benda yang berwarna gitu, dia bisa bedain gitu. Oh. Nah ini dia nggak berani dia tiduran karena tadi udah saya larang kan. Itu kalau saya izinin tidur langsung tiduran dia. Walah, ini ketiduran ya? Ini tidurnya duduk karena dia kan Walah. nggak saya izinin untuk tiduran kan. Gak apa-apa, coba diizinin tidur gimana caranya? Tidur sini, sleep, sini sleep. Gak apa-apa. Ya biarin lah tidur kasihan. Jadi kalau udah kena AC gitu dia emang ngantuk. Nah, selain sebagai seorang pelatih tadi, animal itu tadi, ini kalau orang lihat terus lucu, mereka tertarik dan pengen belajar melatih atau memiliki ini mencarinya berarti harus ke Sumatera atau gimana? Sebenarnya kalau untuk melihara primata sebenarnya nggak rekomen sih sebenarnya ya. Hah? Saya tidak menyarankan untuk melihara ini gitu karena ini sebenarnya ini hewan buas gitu. Memang tampaknya lucu ya. Kalau kita lihat secara yang udah terlatih gini kan lucu ya, atau yang kecil-kecil itu kan lucu. Sebentar. Ini di rumah masuk aja, coba aku mau lihat itunya. Gua masuk aja nggak apa-apa. Ini kan lucu banget nih, coba. Nah ini dia contohnya yang masih kecil. Kalau kayak gini kan lucu ya. Iya. Nah nanti kalau udah besar dia bakal muncul insting. Ini tuh spesies yang sama. Sama. Persis sama, nanti gedenya segini juga. Iya sama. Ini nanti bisa segede gini juga. Ini bisa tambah tinggi atau enggak sih? Yang saya lihat sih yang paling besar ini sih. Ini ya. Lihat yang Tapi lebih kecilnya segini awalnya. Iya. Coba ditunjukin itu. Dia takut ya? Iya, dia kan masih baby ya, jadi sifat kolokannya masih kental banget ya Mas ya gitu. Ya jadi karena masih baby memang dia sifat babynya itu masih kental ya, kolokan, maunya dipeluk, apalagi habis mandi sama tidur tuh maunya deket ownernya terus gitu. Kayak gini kan lucu nih. Iya. Tapi umumnya pada saat besar dia akan menjadi ganas. Besar tuh usia berapa? Besar usia 1 tahun ke atas 1 itu udah tahun mulai ke atas. coba-coba. 1 tahun ke atas. Udah mulai Galaknya ketakilan. gimana sih? Pertama biasanya dia nakal dulu nih. Nakal udah mulai gak bisa kontrol, lari-larian, lompat-lompat gitu kan. Semua barang dirusak. Dan dia kalau udah umur 1 tahun ke atas itu rasa ingin tahunya tinggi om. Anak saya juga gitu. Maksudnya keinginan gimana maksudnya tinggi itu? Ya semua barang yang dia lihat bagi dia menarik kayak berwarna atau seperti apa Dipegang, gitu. dimainkan. Gigit. Pengen dicobain gitu, ini Hmm. apaan sih? Makanan bukan gitu. Oh. Iya. Karena kan sebenarnya memang Ya, primata mirip itu manusia ya sebenarnya. dia lebih kerakus sih sebenarnya. Jadi apa-apa pengen dicobain. Ini enak gak sih? Ini enak. Manusia juga gitu. Semua pengen dicoba. Iya sih. Jadi sebenarnya memang ini karena ada dua jenis ya Mas ya, dua jenis yang memang masih diperbolehkan, tidak masuk dalam undang-undang perhewanan, belum masuk ke pendik. Jadi ada dua, yang pertama adalah yang jenis beruk ini, yang kedua adalah ekor panjang yang biasa buat topeng monyet segala macam. Oh iya. Kayak gitu kan. Itu masih banyak kita jumpai gitu, diperjualbelikan gitu. Karena memang belum ada undang-undang yang melarang gitu. Karena memang masih jadi hama ya gitu. Nah masalahnya adalah pada saat kecil seperti ini dia lucu, pada saat dia 1 tahun ke atas, nah owner akan kebingungan sendiri gitu. Karena tidak bisa melatih. Menghandlenya gitu. Nah di sini saya dan teman-teman dari South Monkey itu kita coba bentuk gimana cara mengedukasi bagi yang mereka sudah terlanjur. Oke. Gitu, cara menghandlenya gitu. Yeah. Tapi kalau yang nggak kuat, biasanya akan mereka minta hibah
tolong dong dipelihara gitu, Oke. dirawat segala macam gitu. Nah, untuk menghindari nanti overload di kitanya, kita selalu mengkampanyekan bahwa lebih baik pikir 2 kali deh kalau misalnya memang pengen melihara primata. Dipertimbangkan lagi lah istilahnya. Iya. Kita Daripada kasihan juga. Kasihan nantinya. betul. Satu sisi juga kasihan juga sih Mas gitu. Kalau misalnya kita ngomong secara ini ya, maksudnya secara hati nurani ya. Pada saat dia masuk ke perkebunan warga, kan ditembak nih. Iya, dibunuh. Akhirnya sama si pemilik perkebunan, gimana caranya biar bisa menghasilkan? Akhirnya dijebak. Dijual lah ke pengepul jual ke luar kota, ke Jakarta let's say. Itu gitu. sebelum yang tadi ya, kalau nggak salah ada sekolah Barua ya. Sekolah Baruak. Itu memang mengajarkan untuk memetik kelapa itu tadi. Memang betul, dan itu memang disupport dari pemerintah setempat. Tapi kalau budidayanya seperti itu sebenarnya malah bagus ya. Tujuannya kan daripada dia ditembak sama si pemilik kebun gitu. Ya memang sebenarnya seperti apa ya? Nggak bisa disalahkan juga gitu pemilik kebun, karena ya monyet-monyet itu berkoloni datang ke kebun, merusak apa yang sudah ditanam sama si pemilik kebun gitu kan, dan nggak ada regulasi yang mengatur itu gitu kan. Jadi si sekolah Baruak ini yang ada di khususnya daerah Sumatera, dia mencoba bagaimana menyelamatkan hewan-hewan ini gitu dengan cara ya udahlah kita latih gitu daripada harus mati ditembak. Ya. Itu di YouTube banyak loh Mas sekarang Mas, kalau Mas liatin. Coba nanti Segede saya cek. Bastian itu ditembak, segede ini, dan mereka nggak melihat jenis gitu. Even lutung sekalipun yang dia sudah masuk appendix tetap ditembak. Kayak gitu. Karena nggak jarang juga sih kejadian yang primata itu nyerang warga juga, kayak yang di Sitinjau tuh ada namanya si Hombing. Sekarang udah mati sih ya. Itu sering banget gitu nyerang orang gitu. Sorry, si Hombing ini kayak nama ya, Pak? Kayak Bastian itu berarti. Iya, nama beruknya itu si Hombing. Oh, nama bruknya si Hombing. Iya, itu terkenal banget, dia banyak Kasih nama korbannya. marga. Ya itu orang sana yang ngasih nama. Jadi beruk ini sering makan korban gitu di sana. Kasusnya kayak gitu. Jadi makanya di sana tuh dibunuh, banyak yang dibunuh ya karena daripada makan korban kan gitu. Kan bahaya juga ini hewan buas. Iya. Jadi serba bingung sih sebenarnya gitu ya. Kalau di Jakarta nggak ada yang beli, otomatis pengepul kan nggak bisa jual. Betul. Udah gitu berarti pengepul nggak beli dari si pemilik kebun yang dia nangkap. Akhirnya si pemilik Overload. kebun nggak mau ambil pusing, tembak gitu. Ya sebenarnya serba salah gitu. Tapi pada saat dibeli dengan karakter yang dia semakin besar semakin nakal. Let's say misalnya ada ibu-ibu nih yang dia suka, ya dia senang dengan primata gitu. Kecilnya lucu segala macam, pas udah menjelang besar dia kewalahan sendiri. Iya, bahkan itu. Betul gitu. Nah di posisi di komunitasnya ini akan kewalahan juga gitu karena saking banyaknya gitu. Nah Hafiz coba bikin koloni di rumahnya gitu dengan kandang yang lumayan agak besar. Jadi hasil rescuean ada beberapa dari member yang memang coba ngerawat juga di tempatnya Hafiz ini. Hafiz coba bikin koloni dengan tujuan nanti akan dicoba dilepas ke, kalau udah banyak ya, jadi mereka udah satu koloni yang Sudah kuat. jadi tribe ya, jadi Betul. satu perkumpulan Betul. gitu ya. Jadi akan dicoba rilis ke alam. Tapi mereka di dalam koloni ciptaan manusia, itu mereka juga bisa hidup berdampingan atau malah akan ya sama kayak manusia ya. Akhirnya kan ada proses untuk mencari Pemimpin. pilkada ya. Pemilunya tuh ada nih. Akhirnya itu kan butuh menunjukkan siapa yang paling Kuat. prime karena Iya, yang paling kuat itu dia yang jadi pemimpinnya biasanya. iya. Nah, itu berantem dia, berkelahi. Semua itu adu kekuatan yang jantannya ya. Iya. Nanti iya. yang kalah dibully dia di situ. Sebenarnya mirip sama politik juga ya. Sama persis ya. Ada politiknya Sama juga ya. enggak, mirip sama politik kayak 01 sama 02. Sekarang juga sampai sekarang udah beres, udah akan jadi presiden tetap bully-bulian gitu. Iya, makanya. Jadi pemimpinnya alfanya itu sudah terbentuk pada saat di tempatnya si Hafiz nih gitu. Maksudnya pada saat nanti ada primata baru nih masuk gitu. Nah dilihat nih pasti kan berantem dong dengan alfa Iya, di tempat tersebut dulu. yang gitu. udah Kalau dia, seniornya dulu lah di betul, situ. kalau dia bisa lebih alfa ya dia akan jadi pemimpin gitu. Makanya serba salah sih gitu. Makanya ya sebisa mungkin kita coba edukasi ke teman-teman di luar, kalau pengen miara ya dipikir 2 kali gitu. Ya, karena kalau dari piara dari kecil nih, pas sudah gede galak gitu kan, dilepas ke alam itu dia belum tentu bisa hidup. Karena Iya gini, sih, ya, benar. karena gini di alam itu kan udah ada koloni, misalkan di hutan nih udah ada koloninya nih satu nih. Monyet yang kita lepas ini nggak akan bisa gabung ke koloni itu. Pasti dia dibunuh sama koloni yang banyak ini gitu. Karena dianggapnya asing gitu dari koloni lain. Makanya sebutnya hukum rimba itu kan. Betul. Nah,
saat orang-orang ini melihat, mereka kan berpikir, lah di rescue, nggak dikerangkeng, tapi kan ditahan juga atau dikekang sama dirimu, dia nggak di alam bebas, artinya dia kan diikat, kebebasannya direnggut oleh dirimu. Jawabannya apa? Ya kalau misalkan dia emang pengen kabur, dia kabur dari kemarin. Kan sering banyak momen-momen dia saya lepas gitu. Kayak di rumah itu kan nggak saya ikat. Gitu. Ya ini saya misalkan lihat rumahmu tuh pintu selalu kebuka itu di depan itu. Iya dibuka. Dan dia kalau mau kabur sebenarnya bisa. Bisa, karena kan dia nyaman di rumah gitu loh. Karena dia di situ kan disayang, ngerasa disayang. Jadi pelatihannya itu kan sama kayak ngelatih manusia ya. Kalau berarti nggak selalu akan disiksa ya itu kan? Nah, kalau kita itu ngelatihnya, kita lihat dia misalkan kita bentak aja udah ngerti ya udah cukup gitu. Memang sesekali kita pakai sentilan juga, kayak misalkan dia udah kita bentak masih nggak mau ngerti, kita sentil. Ya bapak sama ibu saya dulu juga gitu pas saya masih ini juga. Ini Ya. punishment kali ya Mas ya. Iya, saya remaja juga pernah ditempeleng juga. Cuma memang harus diimbangi sih gitu, maksudnya dengan setelah kita kasih punishment, kita kasih tunjukkan rasa sayang kita. Karena kalau misalnya cuma punishment, dia pasti akan dendam dong Mas. Iya. Ini yang orang kebanyakan kurang paham nih Om. Disangka Jadi nyiksa. orang tuh ngelatih monyet tuh kan cuma dikasarin udah nurut udah gitu kan, udah nurut bagus gitu. Jadi pujiannya tuh kurang nyampe ke monyetnya gitu loh. Sayangnya tuh nggak kena gitu. Jadi monyet itu jadi galak orang lain gitu. Jadi nganggapnya manusia itu adalah makhluk yang jahat. Yang tertanam di otak monyet tuh jadinya kayak gitu. Oke, ini kan dari tadi datang dan sebagainya itu kayak nggak ada, bahkan anjing atau kucing pun itu kalau seandainya diajak ketemu orang yang dia nggak kenal dia akan kayak gitu kan. Iya. Nah, ini benar-benar ke orang asing pun tadi saya lihat ketemu sama Igun, Ayu Ting Ting, Ruben gitu. Iya. Ya mereka dia tenang aja gitu. Karena udah nggak nganggap manusia sebagai ancaman. Dia sering ketemu orang yang sayang gitu. Kita coba kalau pelatihan di awal itu kita coba temuin sama orang-orang yang berani, yang nggak takut, yang nggak menunjukkan rasa takut gitu. Kayak trainer-trainer lah, sesama pelatih dulu gitu. Kita temuin sesama pelatih ya kan. Kita tunjukin bahwa orang lain tuh juga sayang loh ke kita, ke dia gitu loh. Jadi dia nggak takut gitu, nggak worry terus. Apalagi ini nih, khususnya nih, istilahnya dia tuh punya trauma yang cukup besar ya. Karena pernah disiksa itu tadi ya. Iya, jadi dia menganggap manusia itu kan jahat gitu. Dianggapannya dia tuh manusia itu cuma ingin dia patuh doang gitu, tanpa ada feedbacknya buat dia. Jadi dia ngerasa gimana sih, kayak orang tuh ngerasa diperbudak lah. Iya. Dan artinya dia ini ya tadi kalau kita bilang dia merasa ditahan, dikurung atau renggut kebebasannya, ya satu dia bisa kabur kapanpun. Iya. Kedua dia pasti akan merasa tertekan, stres itu kan ya namanya hewan. Kalau ketakutan suka buang air atau itu nggak sih? Iya betul. Gitu. Iya kan? Iya. Dan dia pasti akan gelisah kan? Iya. Melawan gitu seperti itu. Sebenarnya dari kita dari awal kita podcast gini juga orang bisa menilai lah, apakah terlihat dia gelisah atau gimana kan enggak gitu. Iya. Apalagi dia sering meluk saya, dia sering cium apa segala macam, dari tingkah lakunya dia aja menunjukkan bahwa dia itu sayang gitu ke saya. Iya, karena ada juga kan yang bilang kalau lah itu dipeluk dan dicium kan karena dilatih. Karena kalau nggak nurut nanti dipukul atau apa. Tapi kan ini terlihat ya memang memeluknya karena dia memang sayang. mau melakukannya seperti itu. Kadang tanpa dipaksa pun dia meluk gitu, sayang. Dan Dia tidur nih sekarang. Tidur. Dan kalau misalnya kenapa sih kalau misalnya primata ini dikasihin rantai atau tali gitu Mas ya? Kadang kan kalau misalnya kita bawa keluar itu kan kita nggak tahu ya, dia terkadang terdistract oleh apa, terganggu oleh apa gitu ya. Jadi itu sebenarnya hanya buat kontrol aja sih kayak gitu. Ya buat keamanan buat orang lain dan juga untuk primatanya ini sendiri. Sampai anjing lah Mas. Ya, gitu. siapa tahu kan dia kondisi hatinya juga sedang Ya, lagi Dan habis. ada kondisi-kondisi tertentu yang bikin dia kaget, kayak suara knalpot. Bret gitu kan, dia sama kaget manusia kan. juga sama. Ya, takutnya dia kaget, terus dia kabur, tiba-tiba nyebrang jalanan kan dia nggak tahu kan. Iya, Tabrak motor atau gimana kan kita nggak tahu. Iya, iya. Kita menghindari terjadinya kecelakaan seperti itu aja sebenarnya. Dan juga namanya orang kan melihat primata itu kan gimana ya, sebagai hewan yang buruk gitu, yang galak lah. Iya, iya. Kebanyakan orang mayoritas kan takut ya. Mayoritas orang itu takut sama monyet gitu. Jadi meminimalisir aja, kayak monyet itu kan gak suka diteriakin kan. Nah, namanya orang takut refleks teriak. Monyetnya kaget juga dong. Nanti ada serangan atau gimana, Benar, gigit benar, gitu. benar. Makanya kita pakai gunain tali kontrol itu gitu. Sebenarnya bukan untuk mengekang dia, tapi untuk keamanan dia juga di tempat umum gitu. Ini tapi kalau tidur gini dibanguninnya yang lembut gimana caranya? Makanan. Makanan tuh berarti dikasih apa?
Ya dikasih makan apaan aja sih dia yang dia suka gitu, yang manis-manis. Atau minuman juga dia Manis nggak mau dia? Dia suka yang manis dia. Suka yang manis-manis, yang gurih-gurih dia suka. Beng-beng itu? Suka dia. Maksudnya Mas Denny ini lembut itu apa diciumin nanti dibeli sendiri. Ya coba aja coba. Kalau dia Sini. udah tidur begini sih dia ini sih kuat. Jadi gimana ya? Coba Susah bangunnya sih. coba kasih. Harus itu. dibentak. Coba gitu dikasih. bangunnya. Nih, Bastian, Wah. bangun kan? Kalau ngeliat makanan bangun dia. Waduh. Karena dia tahu kalau itu bakal dikasih ke dia. Nih, buka sendiri ya. Dia agak kesusahan bukanya karena kan gigi depannya udah gak ada ya. Iya, kasihan sih. Bukanya dari samping tuh. Karena gigi depannya udah ompong, udah gak ada giginya. Itu tapi sama pemilik yang dulu ya, yang Iya. memang waktu umurnya masih muda. Bahkan tadinya saya nggak tahu loh, sampai pas waktu Audrey ke rumah, itu saya pikir masih Ini nggak mau dibukain aja? biar dia usaha. Waktu pas pertama kali kan saya pikir dia dibalok gitu loh. Jadi pakai hantaman benda tumpul. Ternyata enggak. Baru berapa hari yang lalu itu ada pelaku topeng monyet ya, main ke rumah. Nah, monyetnya ompong juga tuh Om. Saya tanya dong, saya penasaran nih monyet sama nih kayak Bastian kayaknya nih. Mulutnya ompong. Katanya tuh ternyata dicabut pakai tang Om. Ya Allah. Dipegangin bertiga, cabut pakai tang. Langsung hati kayak gimana gitu. Iya, Berarti iya. Bastian juga ngalamin hal yang sama kurang lebih. Iya. Gitu kan. Kata dia kalau benda tumpul nggak gini, nih bibirnya masih mulus, kata dia gitu. Berarti ini kurang lebih sama. Dicabut. Saya bilang gitu. Iya sama kayak gitu caranya Dan dicabut. itu nggak dikasih anestesi atau apa ya? Enggak pakai anestesi kan, anestesi mahal banget. Iya. Dan juga kan saya tanya tuh, itu kan masih ada giginya. Kalau dicabut kan lepas gitu. Iya. Kata dia, oh itu mah patah. Terus kalau patah gitu kan tajam. Ini Iya. nggak tajam gitu. Di ini gergaji, Ya Allah. kayak gergaji besi. Minuman mana minuman? Kalau minum dia bisa dari gelas. Pakai sedotan Sedotan bisa. bisa, gelas bisa. Pakai botol bisa, minum sendiri juga bisa dia. Gimana Mas? Worry nggak? Belum pernah megang-megang hewan kan sebelumnya? Iya, nggak yang sejinak ini karena aku takut. Soalnya kayak yang di Bali itu kan ngambilin barang-barang orang kan. Minta duit, minta juga Biasanya dia. kita kasih perintah dulu dia baru dikasih reward. Oh. Misalkan high five. Ini, Bastian. High five. No, Bastian, high five. Good boy. Itu salah satu bentuk pelatihan juga. Jadi dia merasa nyaman melakukan itu bukan karena paksaan gitu. Nah, dia tahu kalau dia ngelakuin apa yang kita perintah, kita bakal sayang ke dia gitu. Oh. Coba. Dia megang sendiri atau ini? Gini dia bisa Pakai megang. sedotan. Kalau misalkan pegang sendiri dia langsung diminum. Oh. Gitu. Enaknya gimana? Kalau gini saya kasih Bebas, atau kamu bebas, yang ngasih? Kasih bisa. Aku yang ngasih nggak apa-apa. Gak apa-apa. Minum. Gak aus. Dia kalau minum kayak jet pump cepet banget. Dia nih cepet loh. Jadi kan kalau handle kayak begini kan lebih fun Mas. Iya, Kan buat iya, kitanya iya. kan. Mat kayaknya kurang deh Mat. Lagi minum. Dia kalau diturutin sebotol yang gede itu Om. 1,5 liter. 1,5 liter. Habis. dia sekali minum. Padahal ukuran tubuhnya cuma segini ya, tapi makan minumnya banyak banget gitu. Dan ini Pulau Jawa tercatat mungkin ya sepengetahuan Hafiz ini terbesar. Tapi untuk Hafiz sendiri ini kan berarti dia ini sebenarnya kan terpaksa. Terpaksa dalam artian dia melatih, terus kemudian diambil sama orang yang berikutnya, tapi ternyata orang ini nggak kuat juga. Akhirnya kembali, terus ya udah ternyata mereka berdua ini ya quotes on quotes berjodoh untuk saling ini bersama. Nah tapi kalau ini ceritanya waktu itu gimana? Ya kalau ini ya memang apa namanya? Atau ini ada beruk yang kemudian dipiara hamil terus melahirkan gitu atau? Oh kalau ini memang saya beli dari seller ya gitu. Oh, oke. Gitu. Maksudnya ya satu pertimbangan seperti itu gitu. Satu pertimbangan yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita nggak rescue ya Akan jatuh itu ke tangan juga. orang yang Iya. maksudnya nggak bisa handle juga percuma juga kan Iya. gitu kan. Kayak gitu. Nah dari hibahan mungkin ada gitu yang besar gitu. Tapi kan yang bisa maksudnya bisa melihat kelucuannya segala macam itu Iya. cuma saya gitu. Dan kalau dilatihnya, dimilikinya ini dari kecil, artinya dia akan bisa memiliki atau tetap naluri buasnya itu tetap ada. Nanti ketika dewasa ada, tetap bakal balik. Apa namanya, insting liarnya itu masih ada. Nanti pas dia udah besar, mulai tumbuh besar itu pasti dia bakal mencoba untuk menjadi alpanya. Bakal yang laki-laki biasanya Iya. cenderung yang jantan itu
dia berusaha untuk menjadi pemimpin gitu. Bakal coba nyerang si ownernya, bakal coba menyakiti gitu. Gimana caranya biar si owner ini takut sama saya? Iya. Gitu. Jadi dia nggak diatur gitu. Iya. Hidupnya tuh dia sebenarnya monyet itu nggak mau diatur. Jangankan monyet, manusia aja. Ya Gitu. manusia begitu juga. Makanya. Ya sebenarnya pada saat kita memutuskan untuk melihara Mas, kita harus komit sih sebenarnya. Iya. Gitu. Karena ya udah kita harus memelihara dia sampai akhir hayat. Iya. Gitu. Karena nggak mungkin kita lepas ke alam juga. Iya udah nggak bisa dilepas ke alam. Ya, jadi sebenarnya buat kita mereka ini bukan segalanya, tapi buat mereka kita tuh segalanya. Betul sekali. Posisinya. Ini kalau kasih makan apa? Apaan aja dia makan, nasi, sayur, buah dia makan. Tapi masih herbivora lah, nggak karnivora. Oh. Nggak daging lah. Daging dia mau cuma Tapi dia kan nggak ada gigi kan? gigi gerahamnya masih ada. Oh, buat ngunyah ya, buat ngunyah. Iya. Jangan yang ketakutan. Ini kalau dia takut begitu, otomatis langsung Mas pet. Oh. No. Iya. Nah, terus untuk pemirsa atau sensikers di sini yang lihat ini, tetap mereka komit mau untuk pelihara atau pengen tahu lebih jauh aja atau ngobrol-ngobrol. Tadi disebut South Monkey itu di mana sih? Oh iya, maksudnya buat teman-teman di sana yang sudah terlanjur melihara, primatanya ini susah diatur, tapi masih sayang dan pengen komit tetap dipelihara ya Mas ya gitu ya. Nah mungkin nanti teman-teman bisa join gitu ke South Monkey gitu. Di sana juga nanti kita akan coba edukasi bersama, kita belajar bersama-sama. Gitu. Di mana? Di Radio Dalam. Di Jakarta ini alamatnya ya. Iya. Oke. Gitu. Kalau mau nanya-nanya pun nggak apa-apa datang ke sana. Nah nanya nggak apa-apa Mas gitu. Soalnya tujuannya buat ngebantu kita juga sih. Jadi nggak terlalu banyak gitu orang hibah ke kita. Iya. Pada dasarnya kalian ini kan pencinta hewan khususnya primata. Iya. Nggak ada maksud untuk apalagi mendagangkan ini di sana. Lebih ke ingin ya kalau ternyata kita bisa mengadopsi ya kalau kita Betul. bilang ya. Satu menyelamatkan daripada akhirnya mereka ini di habitatnya juga yang sudah kadung dirusak oleh manusia yang nggak bertanggung jawab terus malah menyerang warga. Ini seharusnya bisa menjadi sebuah alternatif. Iya, betul sekali. Tapi di sini sebenarnya yang menarik adalah bagaimana ternyata Tuhan itu menciptakan banyak kesamaan antara kita dan hewan-hewan di sekitar kita. Yang pada dasarnya kita pun konon sebenarnya adalah ya kita sebenarnya ini animal juga. Cuman karena evolusi kita menjadi manusia. Dan dari hewan-hewan seperti ini kita belajar bahwa ya apa yang membedakan itu adalah akal pikiran kita, daya dan budi kita, dan tentu saja etika yang harus kita jaga. Tapi kembali lagi pesan yang pengen disampaikan di sini sebenarnya itu tadi. Apapun hewannya, apapun peliharaannya, ya sudah menikah? Belum. Nah, udah menikah kan? Sudah Punya anak juga kan? Sudah. Jadi hewan-hewan ini itu adalah sebagian dari kehidupan kita. Tapi buat mereka, kita ini adalah seluruh kehidupannya. Karena makan, minum, sakit pun dan semuanya kita ini juga divaksin juga kan? Iya divaksin. Maka perlu sebuah komitmen, tanggung jawab, dan yang lebih penting itu cinta yang harus kita berikan. Karena pada akhirnya jika semuanya berjalan lancar, sebenarnya mereka yang akan duluan meninggalkan kita, betul ya? Iya betul. Semoga ini akan menjadi sebuah pembelajaran. Untuk informasi silakan kalian bergabung atau bertanya langsung dengan South Monkey dan ikuti terus Bastian Sipit ini di TikTok. Di YouTube ada, TikTok YouTube ada. Silakan subscribe, kalian follow, berikan dukungan kalian. Kalau kalian mencintai tapi nggak ingin komit, ingin menyumbangkan dana untuk mereka semua ini mengadopsi dan juga membantu spesies primata ini di Indonesia, silakan berikan dukungan kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bastian. Sekian dulu Bastian. Sampai jumpa dan salam.